Ya, kita lanjutkan pembicaraan kita siang ini. Sebelum ke Ibu Andi, saya ke Ibu Agustina dulu. Bu Agustina, tadi Ibu Andi sudah menjelaskan sejumlah risiko yang akan dihadapi oleh pelaku pernikahan dini selain masalah psikologis, ada pun juga risiko kesehatan dan bahkan juga kematian yang akan dihadapi oleh sang ibu atau janin yang akan dikandungnya. Sejauh ini sudah seperti apa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencegah pernikahan dini? Terima kasih tadi Mbak Andi sudah memberikan informasi. Memang ini kehamilan di usia anak ini risikonya luar biasa. Kalau kita lihat ini data mengatakan bahwa kehamilan di usia anak itu berpeluang 4,5 kali menjadi kehamilan yang berisiko tinggi. Dan dia pendarahannya itu berpeluang 3 kali lebih besar. Dan juga biasanya anak ini kan panggulnya masih kecil ya, jadi bagaimana dia bisa melahirkan, ini juga satu risiko yang luar biasa. Ini yang salah satu penyebab dari angka kematian tinggi. Dan juga biasanya bayi yang dilahirkan ini kurang dari 2,5 kilo. Nah ini pasti akan menghasilkan bayi-bayi yang kualitasnya rendah. Ini salah satu penyebab stunting yang sekarang juga menjadi masalah yang masih harus kita hadapi. Pemerintah berupaya untuk mengurangi masalah stunting, tapi perkawinan anak ini justru akan menambah masalah stunting berikutnya. Dan juga ternyata bukan hanya si anak, ibu dan ayahnya yang dilahirkan, ini ya tadi keluarganya juga pasti bagaimana bisa membesarkan anak yang lahir secara berkualitas. Dan ternyata ya, dari kasus yang kami dengar, biasanya setelah menikah nanti mereka karena belum kuat secara mental, ya akhirnya bercerai juga gitu. Jadi akhirnya perceraian lagi, nanti si anak ini balik lagi ke orang tuanya. Ternyata masalah kemiskinan tadi ya tidak selesai. Jadi banyak sekarang anak-anak yang masih kecil sudah punya anak tapi dia tidak punya suami karena suaminya sendiri juga belum siap. Nah kalau bicara upaya, memang kita sudah punya, ini Bappenas sudah mengeluarkan strategi nasional pencegahan perkawinan anak. Jadi dalam strategi ini, itu sudah didata, sudah dianalisa, bahwa ini adalah kompleks sekali. Perlu koordinasi dari berbagai lembaga, dan baik di tingkat pusat, provinsi, dan daerah. Jadi dalam stranas tersebut, itu sudah teridentifikasi ada 18 kementerian lembaga yang bertanggung jawab. Nah itu jadi ini bukan masalah yang kompleks, mulai dari terkait dengan masalah keagama, masalah pendidikan, masalah ekonomi. Ini harus bekerja bersama, bersinergi, berkolaborasi. Dalam strategi nasional tersebut sudah dituliskan siapa melakukan apa, rencana aksi, dan juga peran-peran dari pusat, daerah, dan provinsi, dan kabupaten sampai ke tingkat desa. Ya, di sini dan sebetulnya inisiatif dari pemerintah kabupaten provinsi itu juga sudah ada. Beberapa provinsi sudah mengeluarkan peraturan daerah, misalnya di NTB mengenai perda pencegahan perkawinan anak. Dan juga sudah ada SK Gubernur, SK Bupati, Wali Kota, itu sudah banyak. Ya, kira-kira ada sekitar hampir 20 lebih kabupaten yang mempunyai komitmen untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Dan kalau kita lihat lagi, di desa pun sudah punya komitmen. Mereka menerbitkan peraturan desa pencegahan perkawinan anak. Mereka sudah sadar bahwa ini ternyata tidak bisa dibiarkan karena akan merugikan si anak itu sendiri dan secara keseluruhan masyarakat desa. Karena ini tanggung jawab bersama. Jadi beberapa desa sudah mempunyai inisiatif. Cuma waktu itu saya coba buka, misalnya di NTB, di Lombok Utara, itu inisiatif sudah mulai ada dari kepala desanya. Dia melihat ini meningkat, kemudian dia bikin perdes. Kemudian dia membuat rencana aksi di tingkat desa. Salah satu yang menarik adalah dia membuat musrenbang anak. Jadi di situ anak-anak itu didengar suaranya, karena itu tadi yang disampaikan oleh Mbak Andi. Ini saya kalau nggak sekolah, itu kemudian saya mesti ngapain? Nah harapannya dengan mendengarkan suara anak, itu desa bisa tahu sebetulnya apa yang harus pemerintah desa siapkan untuk anak-anak. Dan ini sudah bisa, saya pikir ini bisa menjadi contoh terbaik ya. Contoh baik itu sebetulnya sudah banyak, dan bagaimana kita ini yang di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten mereplikasi model-model baik tersebut. Ya, jadi sebetulnya sudah ada. Samping itu memang kami dari KPPPA mempunyai yang namanya Forum Anak Nasional.
Nah, forum anak ini sampai di tingkat kabupaten, kabupaten sudah ada sekitar 300, kemudian tingkat provinsi, 34 provinsi sudah ada, dan tingkat desa. Nah, di forum anak ini kami betul-betul mendengarkan suara mereka. Kami melihat dan ternyata mereka pun juga sangat prihatin. Saya sedih juga ya, kadang-kadang kita mengadakan diskusi dengan forum anak. Mereka juga prihatin, misalnya waktu itu kami mendengar anak dia usia 2 SMP, dia sedih melihat temannya kok menikah gitu. Dan mereka punya inisiatif untuk bagaimana mensosialisasikan kepada teman-teman untuk membujuk mereka untuk tidak menikah. Jadi kita juga sudah punya Puspaga, Pusat Konsultasi Keluarga. Harapannya ini juga di tingkat kabupaten bisa memberikan fasilitas pelayanan bagi keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan atau bagaimana mengasuh anak. Tadi disampaikan oleh Mbak Andi, ini salah satu penyebabnya adalah kelemahan dari orang tua mengasuh anak, apalagi dengan masalah pandemi mereka harus belajar di rumah, memikirkan pekerjaan di rumah, dan memang tidak ada sih ya sekolah menjadi orang tua, ini semua otodidak. Nah, ini ditambah lagi permasalahan pandemi, makin sulit buat mereka. Nah, ini memang banyak penyebabnya. Dan kita juga sudah melihat komitmen dari pimpinan daerah sebanyak 20 provinsi itu membuat fakta integritas. Jadi apa yang sudah menjadi komitmen mereka itu harus diimplementasikan. Dan kita model juga pengembangan di desa, dan juga bagaimana masuk dalam perencanaan desa. Jadi masuk dalam ini dana desa, ini juga perlu menjadi perhatian dari Kemendes, bagaimana kemudian dana desa itu bisa dipakai untuk sosialisasi undang-undang yang baru, dan juga bagaimana bisa memberikan aktivitas pada anak-anak supaya tadi tidak melakukan kegiatan yang bersifat negatif. Ini itu beberapa yang bisa kami sampaikan. Baik, Bu Agustina, saya ingin bertanya terkait dengan efektivitas dari program-program yang sudah dilakukan sejauh ini. Namun kita akan jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana, Lunch Talk akan kembali.